Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri. Saya dari program studi pendidikan geografi dalam mata kuliah metodologi penelitian geografi. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil laporan saya tentang evaluasi penanggulangan bencana banjir di aliran air daerah Sungai Tenang Sijunjung. Selanjutnya bab 1 pendahuluan. Latar belakang adalah banjir kilat atau dadakan biasanya didefinisikan sebagai banjir yang terjadi hanya dalam waktu kurang dari 5 jam sesudah hujan lebat mulai turun. Biasanya juga dihubungkan dengan banyaknya awan kumulus yang menggumpal di angkasa, kilat atau petir yang keras, badai tropis atau cuaca dingin, menurut SETA 1991. Berdasarkan masalah di atas, penulis ingin membuat penelitian tentang evaluasi penanggulangan bencana aliran air daerah Sungai Tenang Sijunjung. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan sebagai berikut. Apakah masyarakat dan pemerintah setempat dapat menanggulangi masalah banjir di daerah Sungai Tenang? Selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk mengetahui tingkat aliran sungai yang menyebabkan banjir di daerah aliran air Sungai Tenang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Untuk mendapatkan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya lahan dan air dalam kaitannya dengan terjadinya banjir. Bab 2. Pengertian banjir adalah: banjir didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi. Menurut Rahayu 2009, banjir adalah ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilayah sekitarnya. Banjir adalah ancaman alam yang paling sering terjadi dan paling banyak merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi, menurut IDEP 2007. Jenis-jenis banjir. Menurut Pusat Kritis Kesehatan Kemenkes RI 2018, banjir dibedakan menjadi 5 tipe. Yang pertama banjir bandang, yang kedua banjir air, yang ketiga banjir lumpur, yang keempat banjir rob, yang kelima banjir Cilenong. Selanjutnya, faktor penyebab banjir. Banyak faktor menjadi penyebab terjadinya banjir, namun secara umum terjadinya banjir dapat diklasifikasikan dalam 2 kategori, yaitu banjir yang disebabkan oleh sebab-sebab alam dan banjir yang diakibatkan oleh tindakan manusia. Yang termasuk sebab-sebab alami disebabkan di antaranya: yang pertama pengaruh air pasang, yang kedua curah hujan, yang ketiga fisiografi, yang keempat erosi dan sedimentasi, yang kelima menurunnya kapasitas sungai, yang keenam kapasitas drainase yang tidak memadai. Selanjutnya, penyebab terjadinya banjir. Yang pertama saluran air yang buruk, yang kedua daerah resapan air yang kurang, yang ketiga penebangan pohon secara liar, yang keempat sungai yang tidak terawat, yang kelima kesadaran masyarakat yang kurang baik. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan oleh banjir. Dari segi primer, kerusakan fisik dapat merusak jenis struktur, di antaranya jembatan, bangunan, jalan yang dapat membuat struktur terbuat menjadi rusak. Selanjutnya, sekunder. Persediaan air yang membuat tidak jernih lagi karena sudah terkena air banjir dan air hujan dan membawa berbagai penyakit dari air tersebut seperti gatal-gatal. Transportasi terhambat, tumbuhan akan mengalami kerusakan karena terkena banjir yang membawa pasir dan bebatuan. Selanjutnya, dampak tersier atau jangka panjang.
Ekonomi, kesulitan ekonomi karena kerusakan pemukiman yang terjadi akibat banjir. Selanjutnya, penanggulangan banjir. Pencegahan dan penanggulangan banjir tak dapat dilakukan oleh pemerintah saja atau per orang saja. Dibutuhkan komitmen dan kerjasama berbagai pihak untuk menghindarkan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan antara lain membuang lubang-lubang serapan air, memperbanyak ruang terbuka hijau, mengubah perilaku masyarakat agar tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat sampah raksasa. Bab 3. Metode penanggulangan banjir. Metode pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data pada upaya penanggulangan banjir di daerah Sungai Tenang sebagai berikut. Untuk data yang berkaitan dengan perencanaan non-teknis dan perencanaan teknis didapat dari instansi terkait dan survei atau peninjauan langsung di lapangan. Asumsi-asumsi pendekatan ditetapkan dengan peninjau hasil survei lapangan. Menurut cara pendapat data yang digunakan untuk penanggulangan banjir dapat dibedakan menjadi dua. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif. Menurut Surah Ahmad, yaitu metode yang mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antara fenomena yang ada di daerah penelitian. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara mengandalkan survei atau peninjauan langsung di lapangan. Yang pertama, letak dan kondisi bangunan pengendali banjir yang sudah ada. Yang kedua, kondisi saluran-saluran pada daerah studi. Selanjutnya, data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dengan menghubungi instansi-instansi yang terkait dengan perencanaan konstruksi. Data sekunder sebagai berikut. Peta situasi daerah di kawasan Sungai Tenang, peta jaringan drainase di kawasan Sungai Tenang. Metode analisis dan pengolahan data. Tahapan ini di mana dilakukan proses pengolahan data baik itu data primer maupun data sekunder. Analisis hidrologi. Analisis hidrologi dilakukan untuk mengetahui debit banjir, rencana akibat curah hujan pada daerah aliran Sungai Tenang. Analisis hidrolika dimaksudkan untuk mengetahui profil muka air yang terjadi pada potongan memanjang sungai. Lingkup kegiatan pengendalian banjir. Survei lapangan yang mengetahui kondisi dan permasalahan yang ada pada wilayah studi baik secara teknis maupun non-teknis. Populasi dan sampel. Populasi menurut Sumaatja, populasi adalah keseluruhan kasus masalah peristiwa tertentu, individu, manusia sebagai perorangan maupun sebagai kelompok, dan gejala fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang ada di daerah penelitian. Sampel wilayah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel wilayah atau area probability sampel, yakni teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah secara keseluruhan, yang diambil oleh Desa Wonogiri Sumberjo. Sampel responden. Dan dalam penelitian ini, sampel responden yang akan diambil yaitu jumlah penduduk berdasarkan hasil perhitungan yang akan dijadikan sebagai responden. Baiklah, hanya itu presentasi tentang laporan saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.